Kawan-kawan yang berbahagia sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini mari kita simak salah satu kisah menarik, sangat luar biasa dari Ibunda Sayyidah Safiyah bintu Huyai. Beliau adalah salah satu istri dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Safiyah, beliau ini merupakan putri dari kepala suku Yahudi, kabilah Yahudi Bani An-Nadir. Keluarga beliau merupakan keluarga pemegang kekuasaan utama dalam Yahudi Bani Nadir. Suami, bahkan keluarga inti beliau yang laki-laki itu telah dijatuhi hukuman mati, dijatuhi hukuman yang sangat luar biasa. Hal ini memang karena kaum mereka telah melakukan pelanggaran yang sangat serius berkaitan dengan perjanjian dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka telah setuju untuk menandatangani perjanjian damai dan tunduk di bawah Rasul. Dan Rasul dan kaum muslimin telah memberikan seluruh hak-haknya dan melindungi mereka, tetapi mereka justru malah memilih jalan ketidakdamaian. Bahkan dalam beberapa kasus kaum mereka itu telah melakukan pelanggaran kejahatan serius yang membahayakan negara Islam pada waktu itu. Contohnya misalnya spionase, bahkan membocorkan informasi perang yang sangat penting kepada musuh. Bahkan yang paling parah lagi, mereka telah beberapa di antara mereka itu merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah yang pada waktu itu menjabat juga sebagai pemimpin negara. Maka sudah diberikan kebaikan oleh Rasul tapi tidak diindahkan oleh mereka. Bahkan mereka menolak, bahkan semakin menjadi-jadi. Oleh karena tersebut mereka diusir, bahkan semakin parah. Laki-laki, penguasa dan juga orang-orang yang ikut berperang itu dijatuhi hukuman mati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tersisalah Sayyidah Safiyah ini sendirian. Maka kemudian Sayyidah Safiyah ini dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan pilihan yang mulia dengan baginda itu mengambil beliau khusus untuk beliau. Kemudian Rasul itu memberikan kepada Safiyah ini pilihan. Wahai Safiyah, ikhtari, pilihlah. Fa in ikhtartal Islam, kalau engkau pilih Islam, amsaktuki li nafsi, maka engkau akan aku nikahkan, engkau akan aku jadikan sebagai istri. Wa in ikhtarti al-yahudiyah, tetapi kalau kamu ingin tetap memilih Yahudi sebagai agamamu, fa asa an a'taqaki fatulhiqi biqaumik, maka tidak mengapa dan engkau nanti akan aku bebaskan dan engkau bisa bergabung dengan kaummu. Karena saudara-saudara beliau ini yang laki-laki telah dijatuhi hukuman mati dan beliau itu menjadi tawanan perang, menjadi budak. Maka diberikan pilihan oleh baginda Rasul. Maka jawabannya yang sangat mengagetkan dari Safiyah, ya. Beliau ini keluarganya sudah dihabisi, ya. Tidak tersisa apapun. Ayahnya, saudara-saudaranya, paman-pamannya itu telah dijatuhi hukuman mati, ya. Karena memang kesalahan yang sangat serius setimpal. Cuma beliau ini telah ditinggal oleh keluarga beliau dan sendirian. Maka jawabannya apa ternyata? Maka beliau membalas, faqalat ya Rasulullah, laqad hawaitul Islam wa saddaqtu bika qabla an tad'uni. Wahai Rasulullah, aku telah condong, aku telah menginginkan Islam sebetulnya dan aku telah membenarkanmu sebelum engkau ini menyeruku, wahai Rasul. Subhanallah. Hai susirtu ila rahlika wa mali fil yahudiyah aribun. Aku ingin bersamamu dan aku tidak ada lagi apa-apa hubungan dengan kaum Yahudi. Wa mali fiha walidun wala akhun. Aku sudah tidak lagi memiliki ayah, aku sudah tidak lagi memiliki saudara. Wa khayyartani al-kufra wal Islam. Sedangkan engkau datang dan memberikanku pilihan antara kekufuran dan juga keislaman. Fallahi wa rasulihi ahabbu ilayya, fallahu wa rasuluhu ahabbu ilayya minal itqi wa an arji'a ila qaumi. Wallahi ya Rasul, demi Allah dan juga Rasulnya, Allah dan Rasulnya itu lebih aku cintai ketimbang aku mendapatkan pembebasan. Karena Safiyah ini statusnya menjadi budak, ya. Kata beliau, aku lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya ketimbang aku itu harus bebas dari budak, tapi aku tetap menjadi kafir dan justru malah kembali kepada kaumku. Subhanallah. Langsung Ibunda Safiyah, ya, itu langsung memilih Islam, memilih Allah Subhanahu wa taala, memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata oleh Rasul, ya, beliau nikahi, beliau jadikan Safiyah ini sebagai istri beliau dan beliau membebaskan beliau, ya, dan beliau Rasulullah SAW itu membebaskan Ibunda Safiyah dan menjadikan al-itqu, bebasnya Ibunda Safiyah dari budak, menjadi maharnya, karena itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Kemudian disiapkanlah oleh waktu itu oleh Ummu Sulaim namanya. Beliau disiapkan, ya, dirias, dihiasi, disiapkan walimah untuk menikahnya dan akhirnya beliau dinikahi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Safiyah suatu hari punya kisah yang menarik dengan Rasulullah. Suatu hari Rasulullah itu bersama dengan Safiyah, dan ketika beliau melihat wajah Safiyah ini,
Beliau bertanya, "Wahai Sofiyah, di wajahmu itu ada bekas tamparan, ada bekas tamparan. Tamparan apa tersebut? Bekas tersebut itu apa sebetulnya?" Maka kemudian Ibunda Sofiyah ini menjawab, "Wahai Rasul, inni ra'aitu ka'annal qamara akbala min Yathrib." Dulu aku pernah bermimpi, aku pernah melihat seakan-akan bulan itu datang dari Yathrib, ya, dari kota Madinah lama bernama Yathrib. Maka kemudian bulan tersebut itu jatuh dalam pangkuanku. Maka aku menceritakan hal tersebut, faqasastul manam ala ibni ammi. Aku ceritakan kepada anak pamanku, kepada keponakanku, ya, Ibnu Abi Haqiq namanya. Kemudian justru dia ini malah menamparku ya Rasulullah. Dan dia berkata, "Tamannina an yatazawwajuka malik Yathrib fahadhihi latmatuhu." Maka dulu ya, aku dicap sebagai orang yang menginginkan penguasa Yathrib, kemudian aku ditampar oleh keponakanku. Itu adalah salah satu kisah menarik dari Bunda Sofiyah. Kemudian suatu hari juga ya, Ibunda Sofiyah ini pernah didatangi oleh seorang budak. Kemudian beliau ini ditanya. Karena budak ini, dan salah satu kisah yang menarik, pernah suatu hari itu ada budak yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya Sofiyah ini dia masih mencintai hari Sabtu." Karena hari Sabtu ya itu merupakan hari yang sakral menurut orang-orang Yahudi. Watasilul Yahud, dan dia ini masih suka bertemu dengan orang-orang Yahudi. Maka kemudian Umar ini langsung mengutus budak tersebut kepada Sayyidah Sofiyah. Kemudian ditanyakanlah hal tersebut. Maka Sayyidah Sofiyah itu membalas, "Amma Sabtu falam uhibbuhu mundu abdalani Allah bihi al-jum'ah." Sesungguhnya aku sudah tidak lagi mencintai dan menyukai hari Sabtu setelah Allah Subhanahu wa taala itu telah menggantikan hari tersebut dengan hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Wa ammal yahud fa inna li fihim rahiman fa ana asiluha. Sedangkan orang Yahudi, kenapa aku masih sering bertemu dengan mereka? Karena aku masih ada hubungan kekeluargaan dan nasab. Maka aku masih sering untuk bertemu dengan mereka. Maka kemudian ditanyalah kembali oleh Jariyah. Ditanya kembalilah Sofiyah itu kepada budak yang tadi datang. "Ma hamalaki ala ma sana'." Kamu kenapa kok tiba-tiba bertanya seperti ini? Maka kemudian budak tersebut menjawab, "Asy-syaitan." Maka kenapa kok aku bertanya seperti ini? Sesungguhnya yang mendorongku adalah dorongan dari setan. Maka kemudian balasan Sofiyah yang luar biasa ya. Beliau menjawab, "Qalat idhabi fa anti hurra." Sudah, kamu pergi saja wahai budak, kamu telah aku bebaskan. Justru orang yang hasad dengan beliau, yang dengki dengan beliau, justru beliau maafkan, bahkan beliau bebaskan. Dan membebaskan budak itu bukan sesuatu yang murah, sangat mahal. Maka teman-teman, itulah salah satu kisah dari Ibunda Sofiyah ya. Ibunda kita, ummahatul mukminin ya, merupakan dari istri-istri Rasulullah SAW. Semoga dari kisah beliau kita bisa mencontoh keteladanan, kesabaran, dan kecintaan yang benar-benar ikhlas kepada Rasulullah dan juga Islam.